Di mana aku? Aneh. Kenapa tidak ada matahari? Terang tidak. Gelap juga tidak. Tempat apa ini? Aku ingat sekarang, Mahesa sedang bertempur melawan Grandin. Kau di tanganku, Grandin. Seperti meraba tembok. Dor, Mas. Iya. Mau kemana? Mencari Wulandari. Diculik lagi sama Mak Lampir, War. Pantas Kanjeng Tumenggung mengerahkan pasukannya kemana-mana. Ayo, naik. Nanti kita cari bersama-sama. Yuk. Sudah kudatangi Mak Lampir. Ya, tapi di sana tidak ada. Pondok Mak Lampir dihancurkan. Untung Mahesa tidak kualat. Nyatanya, sampai sekarang Mahesa tidak apa-apa.
Mau naik, Nyai? Tidak, terima kasih. Mahesa dari mana? Mencari Ayu Wulandari. Kenapa Wulandari? Diculik mak lampir. Assalamualaikum, Nyai. Waalaikumsalam. Mak Lampir sudah mendapatkan Ayu Wulandari. Berarti dia tinggal mendapatkan puja bajang Lanang Tirta untuk menyempurnakan puja sajinya. Jangan diteruskan, pendeta. Betul. Kami mohon jangan, pendeta. Tidak. Aku bebas pergi kemana saja. Aku bebas. Benar. Silahkan pendeta kemana saja. Tapi sekarang jangan ke selatan. Aku tidak mau diperintah. Lihat mereka itu, Mahesa. Sungguh-sungguh tapi seperti latihan. Masih mending latihan. Ini sama sekali tidak seperti latihan. Pukulan dan tendangan yang keras masih mereka kirimkan. Ada apa dengan mereka? Bisakah saja mereka, Mahesa? Kau pegang Ki Ageng Sebayu, aku pegang pendeta muda itu. Kalau aku bagian Kiai Basari. Sabar ke sana, sabar. Kenapa sesama golongan putih berkelahi? Sabar ke sana. Tanyakan sendiri pada para kiai itu, kenapa mereka menghalangi perjalananku? Maaf beribu maaf. Bukannya kami ikut campur. Tapi kami bertanggung jawab atas keselamatan rakyat. Apa kalian pikir aku tidak bertanggung jawab pada rakyat? Sulit untuk kami katakan terus terang. Ini masalah rasa dan firasat. Apa maksud kiai? Baiklah, silahkan berjalan kemana saja pendeta suka. Tapi tolong untuk hari ini saja, pendeta mau berpuasa wicara. Aku tidak boleh ngomong maksud kiai? Benar. Untuk satu hari ini saja. Jangan bicara pada siapapun. Mau kemana pendeta itu, Kiai? Tidak tahu. Maunya ke selatan melulu. Wulandari diculik, Kiai. Kita harus ke tempat Mak Lampir untuk merebut kembali Putri Kanjeng Temenggung, Kiai. Tidak usah. Aku sudah mau ngobrak-abrik rumah Mak Lampir. Dan Kanjeng Roro Ayu Wulandari tidak ada di sana. Kamu sendiri yang mau obrak-abrik? Ya tidak toh. Aku sama Mahesa. Iya kan Mahesa? Kau ikut aku waktu rumah Mak Lampir aku datangi? Iya. Blotong yang mengobrak-abriknya. Pakai ajian apa, Tong? Ajian beleduk ondel-ondel ya? Wah, ngece. Mana ada ajian beleduk ondel-ondel? Hei, mau kemana? Kiai, Gendawor. Iya? Saya harus menemani Blotong Iya, untuk silakan. mencari Mak Lampir. Tong! Blotong! Tong! Hei! Tuan Pendeta. Nyi Parwati. Betul. Apa boleh aku menanyakan sesuatu, Tuan Pendeta? Silahkan. Aku mempunyai anak yang menderita penyakit. Tubuhnya hitam kemerah-merahan. Dan anehnya, sifat manusianya sudah hilang. Maksud Nyai? Sifat anakku berubah menjadi liar dan galak. Sifat binatang buas. Apa yang harus aku lakukan untuk menyembuhkan anakku, Tuan Pendeta? Aku harus melihat anak Nyai.
Baik, ikut aku Tuan Pendeta. Iya. Lihat dia Tuan Pendeta. Yang dikeroyok itu adalah anakku. Sangat berbahaya, Nyai. Begitulah kalau anakku sedang kambuh. Mundur kalian semua. Biar aku yang menghadapi. Bawa anak Nyai ke satu tempat yang sepi, agar aku bisa memeriksanya. Tuan tahan topeng hitam. Aku yang akan bebaskan anakku dari kehidupan orang-orang itu. Baik. Jangan dikejar anak muda. Pendekar Campa, Andika membela Duratmaka perusak orang banyak. Jangan salah paham anak muda. Aku hanya menolong agar dia bisa hidup layak. Tidak bisa. Anakku, Tuan Pendeta. Tidak apa-apa. Hanya dengan cara ini aku bisa memeriksa anak Nyai dengan leluasa. Sekarang kumpulkan kayu kering. Untuk apa? Kumpulkan saja, nanti Nyai akan tahu. Nyai, dia bukan anakmu lagi. Bicara jangan sembarangan, Tuan Pendeta. Akulah yang melahirkan Arya Soma. Betul. Tapi anak Nyai sudah mati. Yang bersarang di dalam tubuhnya sekarang makhluk-makhluk kegelapan yang akan membuat malapetaka bagi kehidupan manusia. Bunuhlah dia. Kurang ajar. Tuan aku mintai tolong untuk menyembuhkan anakku, bukan untuk membunuhnya. Demi Buddha dan dewa-dewa, percayalah kepadaku, Nyai. Anak Nyai tidak bisa diobati lagi. Pasrahlah pada kenyataan yang ada. Tidak, anakku harus aku obati. Tidak ada penyakit tanpa obat. Kalau Tuan tidak sanggup, katakan saja sejak tadi. Jangan mencari alasan yang macam-macam. Amitabha. Jak, Kanjeng Roro diculik malampir lagi. Apa yang harus kulakukan? Menyelidiki di tempat-tempat alam kajinan, terutama di negeri Siluman. Apa perlu minta bantuan istriku lagi? Betul-betul. Iya, iya. Sembahanda Kanjeng Putri. Iya. Ada apa Dayang? Kanjeng Pangeran ingin bertemu Gusti.
Suamiku datang ke sini. Mana dia? Kakang! Kakang! Kenapa Kakang baru datang sekarang? Aku rindu sekali pada Kakang. Sama, Nyai. Kakang juga sudah rindu pada Nyai. Tapi Kakang akan datang jika ada kepentingan mendadak. Kakang perlu bantuanku? Iya. Katakanlah, Kakang. Kanjeng Roro hilang kembali diculik Mak Lampir. Gendowor menduga disembunyikan di negeri Siluman. Ikutlah aku, Kakang. Ditahan, Kakang. Kita serang mereka. Jangan. Ibaratkan rambut dalam tepung. Kita ambil rambut, jangan sampai tepung berantakan hingga kita repot sendiri. Maksudmu? Tidak harus kita yang bertindak. Kita minta orang lain sehingga kita tetap aman. Ayo, kita pergi dulu. Ki, tolong Ki. Wulandari ditahan Mak Lampir di rumah kabut genap abang, Ki. Kalian melihatnya sendiri? Benar. Kami sampaikan warta ini agar Ki Kala bisa menindaklanjuti. Terima kasih atas warta yang sangat berharga ini. Selamat bekerja, Ki. Oh ya, sampaikan salamku pada Gendowor, Ki. Ajaklah dia. Salam dari Jaka. Ya. Kenapa kita pindah ke sini? Diam! Kau tahu apa? Nenek! Ada apa, Grandong? Celaka, Nek. Apanya yang celaka? Rumah kita hancur rata dengan tanah. Itu pasti perbuatan si Mahesa. Kenapa dia menghancurkan pondok kita? Anak... Tentu saja Mahesa marah padaku. Karena aku telah menculik anak Tumenggung Martoloyo. Tapi Guru, kenapa kita harus menghindar? Kenapa Guru tidak melawan? Diam! Jangan ikut campur urusanku. Aku tidak takut kepada Mahesa. Tapi cemeti amal rasul yang ada di tangannya itu tidak bisa aku lawan. Kalau kita bisa menangkap si Tirta, kita bisa segera mengadakan upacara puja saji kepada Hyang Pukulun. Sekarang dia sudah berhasil menculik Den Ayu Wulandari. Pasti selanjutnya akan menculik Tirta. Dan itu berarti bencana. Saya mengakui salah, Pak Kiai. Saya tidak bisa melindungi dan menjaga Ayu Wulandari. Nak Mas sudah cukup berusaha. Tapi barangkali Allah berkehendak lain. Apa yang harus kita lakukan, Kiai? Kita harus berlomba dengan Mak Lampir. Sebelum dia mendapatkan Tirta, kita sudah harus menemukan Den Ayu Wulandari. Tapi, di mana kita dapat menemukan Den Ayu Wulandari? Iya, Pak Kiai. Padahal kami sudah menghancurkan rumah nenek tua itu. Tapi, Den Ayu Wulandari tidak ada di sana. Anak Mas, dan kau juga Blotong. Jangan putus asa dulu. Betul. Yang penting kita harus sabar, tawakal, dan selalu berdoa. Insya Allah, kita bisa menemukan dan menolong Raden Ayu Wulandari. Menurut keterangan Kalagondang, sekarang ini Den Ayu Wulandari sedang ditahan di alam lelembut. Di alam lelembut? Kau sendiri berasal dari alam lelembut. Kenapa tidak kau culik gadis itu untuk diserahkan kepada ketua? Aku sudah berusaha, tapi tempat gadis itu ditahan dilindungi sihir yang kuat dan dijaga ketat oleh makhluk halus.
repot kalau begitu. Bagaimana pendapat ketua? Begini saja. Kalau sudah berhasil, baru kita adakan upacara korban. Tapi, bagaimana dengan japa mantranya? Aku dengar, hanya Malampir yang bisa menguasainya. Kalau soal itu, tidak usah khawatir. Aku sudah membujuk Raden Sutejo untuk mencuri kitab mantra milik Malampir. Aku pernah mengkhianati guru dengan mencuri kitab ilmu silat tengkorak emas. Sejak itu, guru sangat marah kepadaku. Kenapa guru harus takut? Guru kan sudah menguasai ilmu silat tengkorak emas. Meskipun aku berlatih 20 tahun lagi, tidak mungkin aku bisa mengalahkan guruku. Semenjak kau bentrok dengan putri tunggal guru, hatiku semakin gelisah dan takut. Bagaimana dengan Dewi Sekar Arum, Guru? Aku penasaran, sangat ingin memilikinya. Kalau kau berani menyentuh selai rambutnya saja, kau akan berhadapan dengan pengemis tua itu. Aku harus mencari kitab rahasia japa mantra. Dewa Petir berjanji akan mewariskan ilmu pukulannya yang dahsyat itu kepadaku. Kalau aku berhasil mencuri kitab itu. Untung Malampir sedang pergi memeriksa gadis tawanan itu. Si Gerarung juga tidak ada. Aku harus menggunakan kesempatan ini untuk mencuri kitab itu. Ini yang ku cari.
Aku... Pengkhianat! Kau mencuri kitab-kitab pusakaku. Aduh... Kau benar-benar Sutejo. Ini kitab Japa Mantra. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan ilmu silat yang kuajarkan padamu. Untuk apa kau mencuri kitab ini? Jawab! Sebagai pengkhianat, seharusnya kau dihukum mati. Tapi aku tidak tega dengan tangan itu. Sekarang pergilah. Baik, Guru. Grano, jangan! Aku tidak akan membebaskan dia begitu saja. Grano, lihat ini. Balik warna. Dalam hal kemampuan dan ilmu silat, serta kesaktian, dia tetap Raden Sutejo. Tapi itu sudah cukup untuk membuat kekacauan dan memancing para pendekar aliran putih. Mereka pasti mengejar dan membunuhnya. Pemakan manusia akan muncul di dua tempat yang berbeda. Mereka mengumpulkan kekacauan dan di mana-mana. Para pendekar dari golongan putih akan sibuk menghadapi amukan setan-setan pemakan manusia itu. Perhatian mereka akan tersita. Maka kita bisa bebas mencari dan menangkap Setirta. Kita harus berlomba dengan Malampir untuk mencari dan menangkap si Tirta. Tapi dia menghilang bagai ditelan bumi. Kita sendiri tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Dia masih hidup. Sebab manusia yang punya tanda kelahiran luar biasa seperti dia pasti istimewa. Kita tidak boleh kehilangan harapan. Sebab dengan masih adanya harapan itu, kita akan selalu berusaha untuk mewujudkan keinginan dan cita-cita kita. Dengan senantiasa menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan terhindar dari godaan setan yang selalu membujuk kita semua untuk melakukan perbuatan mungkar. Maaf Pak Kiai, bagaimana kalau kita istirahat dulu? Kita cari makanan. Kamu, pikiranmu selama ini cuma makan melulu. Loh, aku kan cuma usul. Kalau diterima, ya syukur. Kalau tidak diterima, ya tidak apa-apa. Ada baiknya kita cari tempat istirahat dulu, sambil mengisi perut. Nah, itu baru ide yang bijaksana, Pak Kiai. Tapi karena di sekitar sini tidak ada warung, lebih baik kita jalan saja dulu. Mati aku. Ada apa nih? Para kiai sepuh itu sedang melakukan perjalanan. Tapi aku tidak tahu mau kemana mereka. Kenapa nenek tidak tanyakan pada Basu Menggala saja, Nek? Sudah, tapi tidak ada jawaban. Sekarang kau pergi ke Gua Demit. Suruh si Dewol memata-matai para kiai sepuh. Baik, Nek. Kalau tidak salah, ini jalan menuju Kadipaten Rembang. Sebaiknya kita berpisah di sini saja. Loh, aku kira kau mau ikut aku melihat-lihat keramaian kota Rembang. Kalau kita jalan bersama, nanti jadi pusat perhatian. Nah, pergilah. Jaga dirimu baik-baik ya. Terima kasih. Untuk apa? Untuk segalanya. Ada setan! Ada setan! Ada setan! Ada setan! Ada setan! Ayo cepat masuk. Ada setan! Ada setan! Ada setan! Ayo, ayo!
kawah. Aneh, setan muncul di siang hari. Ayo kita berangkat. Ayo. Setan memakan manusia itu. Biro, bantu Ki Jogoboyo. Baik, Lurah. Jogoboyo, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Siapkan panah! Lepaskan! Tangkap, kejar. Tahan. Bagaimana, Ki Lurah? Apa kita kejar terus? Sepertinya setan itu sudah masuk dalam hutan. Kalau kita kejar, sangat berbahaya. Sebaiknya kita pulang saja. Kenapa pulang? Kenapa tidak kita kejar saja setan itu? Kalau mau kejar saja sendiri. Ayo, semua pulang! Mak Lampir benar-benar kejam. Kenapa wujudku dirubah seperti ini? Semua pendekar mengejar-ngejar aku. Dewa Petir dan Setan Utara yang berjanji akan melindungi aku tidak pernah muncul. Sial, mereka benar-benar licik. Biar saya yang melawannya. Kau tidak apa-apa? Siapa adik kecilmu? Adik kecil, tongkat baja yang ada di tanganmu itu adalah kepunyaan guruku. Jadi tentu kau Citrasena, putri tunggal guruku. Siapa gurumu? Guruku yang mulia, bergelar
Kundala Seta. Kundala Seta? Iya. Oh. Kisanak, siapa kau sebenarnya? Aku Arya Sekipu. Arya Sekipu? Iya. Kebetulan. Hei, mau kemana kau? Arya Sekipu. Kau dicari ayahku. Iya. Aku sangat menyesal setelah Gandasari istriku meninggal. Istrimu meninggal? Iya. Dia melakukan kesalahan ketika berlatih tenaga dalam yang sangat beracun itu. Dia meninggal karena darahnya keracunan. Untuk menebus dosa, aku akan melakukan satu perbuatan yang mulia. Selamat tinggal Citrasena. Iya. Arya Sekipu. Grana, suara apa itu? Seperti suara angin. Grando, kenapa dia? Lampir, ada apa kau mengundang aku? Hamba mohon pertolongan Pukulung untuk menghidupkan kembali anak asuh hamba, Arya Soma. Masukkanlah beberapa makhluk sakti ke dalam tubuh Arya Soma, supaya tidak bisa dikalahkan. Iya, baik. Iya. Tubuh Arya Soma sekarang dirasuki kembaran arwah Momongurka. Sedangkan arwah aslinya ada pada burung ini. Selama burung ini hidup, Arya Soma tidak akan mati. Jadi, jagalah burung ini baik-baik. Nah, terimalah. Terima kasih Ayah Pukulung. Terima kasih. Di sini tempatnya. Betul, Kiai. Subhanallah. Tempat ini memang luar biasa. Apa hebatnya? Cuma pohon-pohon besar. Mbok kalau mau istirahat, cari tempat yang enak. Tempat yang ada warungnya. Tong, kita sudah sampai di tempat tujuan. Pikiran kamu cuma sebatas bakul nasi. Mana bisa kamu memikirkan hal-hal yang gaib? Ngece. Blotong, kamu jangan asal bicara. Hutan ini dipenuhi oleh hawa sihir dan hawa siluman. Yang benar saja Pak Kiai. Kamu tidak percaya? Kamu mau bukti? Jangan Pak Kiai. Jangan. Amit-amit. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berdoa lebih baik daripada bicara yang tidak karuan. Ayo, kita mulai. Mari kita berdoa kepada Allah. Semoga kita ditolong untuk membebaskan Ayu Wulandari dari kekuatan sihir Mak Lampir.
Den Ayu Wulandari? Iya, Paman. Alhamdulillah, Den Ayu selamat. Ayo kita pergi. Ayo. Angin puting beliung, petir menyambar, dan menghancurkan benteng mayaku. Siapa yang menyerang tempat? Kakak Gondang. Kurang ajar. Iya. Kakak Gondang, tunggu pembalasanku. Sebaiknya Den Ayu pulang ke Tegal. Sebab Kanjeng Romo dan Kanjeng Ibu tentu khawatir terhadap Den Ayu. Kalau menurut pendapat saya, lebih baik Den Ayu pulang saja ke Tegal. Itu lebih aman. Shh, diam kamu. Loh, aku kan cuma nyumbang pendapat. Masa tidak boleh? Sabar, sabar. Jangan bertengkar. Sebaiknya kita tanyakan kepada Den Ayu sendiri. Sebenarnya, saya juga ingin mencari Kakang Permadi, karena hal itu sangat penting bagi masa depan saya. Tapi saya juga menyadari, di luar sana banyak sekali bahaya mengancam. Nah, itu yang saya maksud. Shh, diam. Untuk sementara, saya minta izin pada Kiai untuk tinggal di sini. Saya ingin menambah ilmu dari Kiai Sepuh, dan juga sambil menunggu kabar dari Kakang Permadi. Boleh, saya terima dengan tangan terbuka. Mahesa, menurut pendapatmu bagaimana? Indah? Kok indah? Loh, memangnya kamu bertanya tentang apa? Kalau tentang pemandangan alam di sini, ya memang indah. Ya, kalau tentang pemandangan sih, nggak usah ditanya. Jadi kau bertanya tentang apa? Makanya kalau ingin bertanya itu harus jelas alang ujurnya. Sudah. Tong, tunggu. Kamu ingin bertanya tentang apa? Aku itu ingin bertanya, bagaimana menurut pendapatmu tentang Den Ayu Wulandari itu? Sikapnya terhadap calon suaminya itu benar. Dia ingin tahu sejelas-jelasnya tentang Raden Permadi itu. Oh. Kok? Oh? Ya, menurut pendapatku juga begitu. Ha!
bagus perbuatan kalian. Kalian sudah saling menyerang dengan tenaga dalam. Kalau aku datang terlambat, kalian pasti sudah jadi setan penasaran. Guru, aku yang salah. Aku terlalu mendesak adik Banowati. Kalian semua salah. Dalam latihan bersama, seharusnya kalian saling mengisi kekosongan dan kelemahan masing-masing. Bukan saling menyerang pada titik kelemahan itu. Adik, hampir saja aku mencelakaimu. Tidak apa-apa, Kakak. Bahaya sudah lewat. Iya. Malampir, Dewa Petir, Setan Utara 3 semakin merajalela. Bahkan mereka memelihara setan pemakan manusia. Setan pemakan manusia? Iya. Aku seperti pernah mendengar nama itu. Kakang Wiratsangka, kau kenapa? Tidak apa-apa. Setan pemakan manusia. Rasanya aku pernah mendengar nama itu. Tapi entah kapan dan di mana. Aku tidak ingat. Kakang Wiratsangka pasti teringat sesuatu tentang masa lalunya. Kalau tidak, kenapa dia seperti kaget mendengar nama setan pemakan manusia itu? Sudah hampir fajar. Aku harus tidur agar tidak bangun kesiangan. Ayah, lihat. Sejak ayah pulang tempo hari dan bercerita tentang setan pemakan manusia, Kakang Wiratsangka selalu melamun. Kau takut kehilangan dia, Nduk? Katakan terus terang, apakah kau suka dan bersedia menjadi istri Wiratsangka? Aku tidak tahu, Ayah. Kau harus tahu. Sebab rasa suka atau tidak suka itu ada di dalam hatimu. Sebenarnya aku ingin hidup seperti burung-burung itu. Bebas terbang mengarungi angkasa kemanapun mereka suka. Tapi burung-burung itu terbang berpasang-pasangan, membuat sarang, bertelur, dan beranak pinak. Itulah suratan takdir yang tidak boleh kau ingkari. Sebab, kalau kau menentangnya, kau sendiri yang akan menderita. Paman, bikin kaget saja. Dan Ayu melamun saja. Pasti sedang ada yang dipikirkan. Namanya juga manusia, pasti ada yang dipikirkan. Yang dipikirkan anak Mas Mahesa, iya kan? Kakang Mahesa sangat baik padaku. 2 kali dia mempertaruhkan nyawanya untuk menolongku. Dan dia juga tampan. Pantas dicintai gadis-gadis cantik seperti Den Ayu. Saya sudah ditunangkan dan akan dinikahkan dengan putra Adipati Pasuruan. Tapi calon suamiku itu menghilang tanpa kabar beritanya. Aku jadi bingung. Den Bagus, jangan ke sana. Bahaya. Ada bahaya apa? Ada perampok? Bukan, ada setan. Ada setan? Iya. Di mana?
Di sana. Setan gentayangan di malam hari. Tapi di siang hari begini, rasanya tidak mungkin. Sebaiknya Bapak mundur, biar saya yang menghadapi makhluk itu. Siapa yang melepaskan Ayu Wulandari? Pasti kunci-kunci dia dari bangsa jin. Ayah, Apa yang terjadi denganmu? panjang ceritanya, Ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari. Mari. Salah satu dari mereka yang paling sering disuruh-suruh hanya Skala Gondang. Ya, aku duga dia yang melepaskannya. Kurang ajar. Cari Skala Gondang dan bunuh dia. Kikala, tunggu Ki. Walu, Truna, ada apa? Pak Lampir, Ki. Lampir? Kenapa si Lampir? Mencari Kikala. Setiap jin yang ditemui ditanya keberadaan Kikala. Iya benar dengan si Grandong. Sekarang sedang kesini. Ayo kita ngumpet, Ki. Hah? Ngumpet? Ngadepin nenek peot muka codot saja kok ngumpet. Biar aku hadapi sendiri. Ki, kita hadapi bersama-sama saja, Ki. Nah, begitu. Badanku sudah pegal-pegal. Sudah lama tidak berkelahi dengan si nenek peot muka codot. Iya. Sini, aku bisiki. Paham? Paham, Ki. Beres. Kita sudah tahu kelemahan Malampir. Nah. Beres, Ki. Jangan takut. Kau Kala Gondang, kau yang membebaskan Ayu Wulandari. Tidak ada apa-apa kok tiba-tiba. Bau bangkai ya? Belu, Truna, kamu mencium bau bangkai tidak? Iya, betul. Sepertinya ada bau bangkai di sini. Iya. Kau mencium bau busuk Grandong? Tidak, Nek. Aku tidak mencium bau apa-apa. Kala Gondang, dia mengatakan bau busuk. Sepertinya lebih dari satu, Ki. Iya. Mereka mempermainkan kita, Nek. Masa kita disamakan dengan bangkai? Kala Gondang,